Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Video kali ini kita buat untuk dua informasi. Yang pertama adalah pengumuman khusus bagi pelamar TMS, di mana di sini ada beberapa informasi tambahan terkait pendaftaran yang mulai membludak, juga ada yang belum bisa mendaftar, serta informasi formasi guru yang dialihkan ke tenaga teknis. Kemudian informasi kedua bagi Bapak Ibu rekan-rekan yang tahap 1 yang ternyata kalah ranking, insya Allah ini akan ada optimalisasi pengisian formasi kosong. Bagaimana info lengkapnya? Ikuti video ini sampai selesai. Ya, informasi pertama kita akan jelaskan dulu bagi rekan-rekan yang dinyatakan TMS yang saat ini mendaftar pada gelombang kedua ya. Di sini informasi pertamanya bahwa pemerintah melalui Panselnas telah memberikan kesempatan untuk mendaftar pada seksi kedua bagi beberapa kriteria yang sudah kita jelaskan, yaitu yang terdata di database PKN, kemudian masih bekerja dan aktif bekerja ya pastinya. Nah, kemudian Bapak Ibu adalah yang kemarin TMS administrasi tahap 1. Jadi bukan yang tidak datang ujian ya. Sekali lagi dijelaskan yang TMS tahap 1. Alasan apapun yang tidak datang ujian, apalagi nilainya rendah dan kalah bersaing dengan peserta lain di seksi kompetensi, itu tetap tidak bisa mendaftar, hanya yang TMS administrasi. Namun yang TMS administrasi ini pun, ini adalah mereka yang direkomendasikan oleh BKD masing-masing. Karena ada juga peserta yang TMS yang tidak direkomendasikan. Misalnya mereka yang memang formasi jabatannya ataupun linearitas kelulusannya tidak sesuai, ijazah yang tidak sesuai, maka mereka tidak bisa turun passing grade dan tidak bisa upgrade ijazah. Nah, untuk rekan-rekan yang TMS terkait linearitas itu tidak direkomendasikan. Kemudian peserta yang TMS administrasi CPNS, dan ini juga tidak diperuntukkan bagi yang tidak lolos SKD ya. Yang tidak lulus passing grade ini tidak dapat mendaftar. Mereka hanya yang tidak lulus administrasi CPNS. Kemudian yang memang belum sama sekali mendaftar tahap 1 untuk P3K dan juga tidak mendaftar pada CPNS, pasti ini juga diberikan kesempatan untuk tahap 2. Kemudian Bapak Ibu, ada juga yang bertanya apakah nanti akan TMS lagi nih kami. Setelah di TMS kan kemarin nih akan TMS lagi. Juga ada informasi apakah nanti pelamar tahap 2 ini khususnya yang non ASN 2 tahun akan TMS lagi. Kemungkinan bahasa yang menggembirakannya bahwa kemungkinan tidak akan ada yang TMS ya, karena pertama juga rekan-rekan pasti lebih hati-hati. Yang kedua, penyelesaian honorer ini tidak akan lagi men-TMS-kan rekan-rekan. Nah, namun ada pertanyaan bagaimana jika ada TMS berkaitan dengan linearitas, yaitu berkaitan dengan sekarang adanya guru-guru yang tidak bisa mendaftar pada formasi guru saat TMS kemarin. Sekarang di akun SSSN-nya itu pemilihan formasinya ataupun P3K-nya semuanya dialihkan ke teknis. Nah, ini penjelasannya ya. Sepertinya sudah saya jelaskan, tapi saya akan tekankan lagi. Itu sebabnya formasinya tidak spesifik ke dinas. Kalau ke dinas kan pasti kalau tidak linear bisa TMS. Nah, dengan formasi ini dibuat umum. Nah, jadi formasi untuk pelamar TMS di dalam SSSN itu formasinya dibuat umum ya. Maka otomatis aspek linearitas tidak bisa dianggap terpenuhi. Jadi tidak akan ada TMS terkait linearitas. Menjawab pertanyaan, jadi kami nanti daftar kemana dan apa jabatannya? Nah, itu tertera di akun saat login. Nah, ini ya, karena jabatannya bersifat tampungan, bisa jadi selama ini bertugas sebagai guru misalnya, malah dapat jabatan pelaksana. Salah satunya dari 4 jabatan itu, baik itu penata layanan personal, sesuai dengan kualifikasi pendidikan lah intinya. Jadi hal ini biasa dan memang seperti itu. Jadi Bapak Ibu yang mungkin guru, begitu login di tahap 1, TMS di tahap 1, kemudian mendaftar di tahap 2, bisa jadi rekan-rekan akan diarahkan mendaftar ke teknis. Kenapa? Karena memang itu untuk mendapatkan tempat rekan-rekan bisa ikut tes. Mungkin tidak usah saya jelaskan lagi karena formasi itu nempel di Pemda bukan di dinas. Nah, jadi silakan ikuti saja permintaan sistem. Jadi kalau memang diarahkan ke teknis, lanjutkan saja. Formasi jabatan dan lokasi formasi sudah ditentukan secara otomatis, tidak bisa memilih. Peserta tinggal ikuti saja dan unggah apa yang diminta. Nah, menjawab pertanyaan, saya TMS tahap 1 kenapa tak bisa daftar? Nah, perlu dipahami ada beberapa mekanisme yang sudah kita laksanakan, mulai dari meminta SPTJM sampai mengolah kembali data pegawai. Dan seluruh proses ini dilaksanakan secara otomatis by system tanpa campur tangan siapapun. Namun Bapak Ibu, ini bisa jadi dengan kasus bahwa bagi Bapak Ibu guru yang sampai saat ini usulan
usulan dari RTG ruang talenta guru yang belum selesai dikerjakan oleh dinas atau dikerjakan oleh BKD, maka rekan-rekan guru yang TMS tahap 1 tetap tidak akan bisa mendaftar, tetap akan dikatakan kurang dari masa kerja. Nah, untuk guru itu harus diselesaikan dulu rekomendasi RTG dalam ruang talenta guru agar rekan-rekan semua bisa mendaftar, di mana batas waktu untuk pengisian RTG ini sampai 27 Desember 2024. Atau mereka yang tidak bisa mendaftar ini memang sudah tidak aktif bekerja atau penyebab lain yang menyebabkan tidak memenuhi syarat. Terkait hal ini, silakan saja buat akun, nanti bisa kita lihat bagaimana proses selanjutnya. Kemudian menjawab pertanyaan bagaimana supir, kebersihan, dan petugas keamanan, jawabannya tetap sama, silakan cek saja dan login di SSCSN, maka akan dapat jawaban apakah nanti bisa lanjut pendaftaran ataupun tidak. Nah, ini informasi berkaitan dengan rekan-rekan secara khusus bagi pelamar TMS di gelombang kedua. Kemudian bagi rekan-rekan yang dinyatakan kalah ranking, di sini kita akan memberikan informasi terkini bahwa terdapat beberapa formasi yang dinyatakan masih kosong ya. Nah, kita akan mengacu pada informasi di dalam Kep 4 RB, di salah satu Kep 4 RB, yaitu 347 untuk teknis, sama halnya nakes dan guru, bahwa dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi, artinya masih ada formasi kosong, setelah dipenuhi oleh poin ke-30, yaitu pembelakuan prioritas pemenuhan formasi, saat rekan-rekan sudah ditempatkan tetapi ternyata masih ada formasi kosong. Nah, nanti rekan-rekan yang lulus yang memang kalah ranking itu, kebutuhan itu nanti yang kosong formasi dapat diisi oleh pelamar dari jabatan dan kualifikasi pendidikan yang sama dari penempatan lokasi berbeda. Jadi misalnya rekan-rekan mendaftar di OPDA dengan formasi tertentu, ternyata OPDA formasi itu sudah penuh, sehingga rekan-rekan bisa jadi masuk pada paruh waktu, tetapi di OPDB itu ada formasi yang kualifikasinya sama, tetapi ternyata di sana pelamarnya tidak ada. Nah, rekan-rekan yang pelamar dari OPDA ini dapat dipindahkan nanti ke OPDB untuk menduduki formasi yang kosong itu. Nah, inilah optimalisasi untuk rekan-rekan yang sudah lulus tahap 1. Namun demikian tentu nanti penempatan optimalisasi itu tetap dengan urutan kelulusan ataupun misalnya akan dilihat ranking dari nilai CAT rekan-rekan semua, yang jika dalam rekan-rekan yang kalah ranking itu atau yang memiliki kualifikasi sama itu melebihi dari 1 atau 2 orang. Nah, inilah satu-satunya harapan bagi rekan-rekan yang kalah ranking yang dicadangkan untuk menjadi paruh waktu bisa tetap mendapatkan penuh waktu jika nanti diberlakukan optimalisasi bagi rekan-rekan semua. Ya, demikian Bapak Ibu informasi yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.